Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yulianti Basri, berikut sorotan sepekan bontangpos.id. Satres Narkoba Polres Bontang berhasil meringkus 2 pria yang merupakan pengedar sabu dalam satu malam. Rabu 20 Juli 2022, sekitar pukul 10 malam, HE, pria 41 tahun, tengah asik mengemas sabu di ruang keluarga kediamannya di Jalan Pramuka Baltim, Bontang Lestari. Pria pengangguran itu pun tersentak kala kedatangan tamu tidak diundang. Polisi yang telah mengintai selama 4 jam di sekitar lokasi akhirnya berhasil membekuk HE bersama barang bukti berupa 8 poket sabu. Diungkapkan Kapolres Bontang AKBP Yusep Dwi Prastia melalui Kasatres Narkoba AKP Tato Triharyanto bahwa penangkapan dilakukan atas laporan masyarakat. Mengingat di lokasi tersebut kerap terjadi transaksi narkoba. Saat dilakukan penangkapan, HE sempat melawan dan mencoba kabur. Dia pun digelandang ke Mapolres Bontang bersama barang bukti berupa 8 poket sabu atau sekira 1 gram, ponsel, sedotan runcing, korek gas, dan plastik klip kecil. Usai menangkap HE, Satres Narkoba Polres Bontang langsung melakukan pengembangan asal-usul barang haram tersebut. Kamis 21 Juli 2022, sekitar pukul 00.08, Satres Narkoba Polres Bontang akhirnya meringkus MAA, pria 26 tahun, di kontrakannya di Jalan WR Supratman, Tanjung Laut Indah. Kepada redaksi bontangpos.id, MAA mengaku narkoba yang ia jual kepada HE didapatkan dari seorang tahanan lapas di Balikpapan. Keduanya dijerat pasal 112 atau 114 Junto pasal 132 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Usai meringkus 2 pengedar sabu, Satres Narkoba Polres Bontang juga memeriksa seorang warga binaan di Lapas Balikpapan sebagai bagian dari pengembangan kasus. Menggunakan baju tahanan berwarna biru dengan celana jeans pendek coklat tua, pria yang usianya hampir menginjak setengah abad ini dicecar 26 pertanyaan oleh Kanit Satres Narkoba Polres Bontang Bribka Ambotang pada Jumat 22 Juli 2022 di Lapas Kelas 2A Balikpapan. FE, 46 tahun, mantan narapidana Lapas Kelas 2A Bontang ini diduga kuat terlibat jaringan narkoba dengan bandar sabu di Kota Taman. Kasus ini terungkap usai Satres Narkoba berhasil meringkus 2 pengedar sabu pada Rabu 20 Juli lalu di Bontang Lestari dan Tanjung Laut Indah. Mereka bertiga saling berkaitan. Ketika orderan masuk, penjualan dilakukan dengan sistem jejak. Pembeli dan penjual tidak bertemu secara tatap muka. Barang disimpan di suatu tempat lalu diambil oleh pengedar. Diketahui FE divonis 10 tahun penjara. Dia merupakan tahanan Lapas Samarinda, kemudian dipindahkan ke Lapas Kelas 2A Bontang selama 1 tahun. Dan kembali dimutasi ke Lapas Kelas 2A Balikpapan selama 1 tahun terakhir ini. Kapolres Bontang melalui Kasatres Narkoba AKP Tato Triharyanto menyebut pihaknya tengah mendalami kasus ini, termasuk mencari pemasok sabu yang kini identitasnya telah dikantongi. Kami melakukan penyidikan untuk mengembangkan terkait peredaran gelap narkotika di Kota Bontang. Atas adanya dugaan keterlibatan napi di lapas yang ia pimpin, Kalapas Balikpapan Pujiono Slamet menyebut yang bersangkutan telah diberi sanksi dan ditempatkan di sel khusus. Koordinasi juga dilakukan dengan Satres Narkoba Polres Bontang. Tentunya berkaitan dengan narkoba, itu kita sudah tentunya menjalankan juga perintah dari Dirjen Pemasyarakatan untuk mendeteksi dini, perangi narkoba dan berantas, artinya berantas narkoba dan penggunaan HP liar. Diketahui Lapas Kelas 2A Balikpapan menampung 1.332 orang, 1.056 diantaranya merupakan napi kasus narkoba. 24 poket sabu yang merupakan barang bukti dari Pasutri di Loktuan dimusnahkan dengan cara di blender. Narkoba jenis sabu sebanyak 24 poket atau sekitar 12,67 gram dimusnahkan dengan cara di blender. Pemusnahan yang dilakukan pada Selasa 19 Juli ini berkisar 4,8 juta. Pemusnahan ini dilakukan Kapolres Bontang didampingi Kasatres Narkoba dan pihak Kejaksaan Negeri serta Pengadilan Negeri Bontang. Diketahui setiap poket dijual dengan harga Rp200.000. Sabu yang dimusnahkan ini merupakan barang bukti kasus penangkapan Selasa 21 Juni lalu di Loktuan.
dengan menetapkan pasangan suami istri sebagai tersangka. Saya dari kejaksaan, dari pengadilan, dari pengacara, kemudian dari elemen masyarakat dan pemerintah daerah sudah mendeklarasikan Bontang Zero Narkoba. Keduanya dijerat pasal 112 atau 114 Junto, pasal 132 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Diskominfo Kota Bontang memastikan pada tahun ini akan kembali memasang 4 titik CCTV di Kota Bontang. Kabid Penyelenggaraan e-Government Diskominfo Taufikur Rahman mengatakan, besaran pos anggaran di APBD terkait berkisar 150 sampai 200 juta. Nantinya, titik yang akan terpasang piranti ini di Simpang 3 Jalan Patimura, Simpang 3 Kenari Waterpark, Simpang 4 Pisangan, dan tikungan S Rumah Madu. Perangkat baru nantinya menggunakan jaringan fiber optik. Menurutnya, ini dipilih lantaran lebih konsisten dalam mengirimkan gambar. Tujuan pemasangan ini agar dapat menunjang aspek keamanan, utamanya bila terjadi perkara kriminal di lokasi tersebut. Selain itu, pemasangan nantinya juga bertujuan untuk mengetahui arus lalu lintas dan memantau terjadinya genangan air di atas ruas jalan. Sebab sebagian lajur kerap terkena imbas banjir kiriman. Kedepan CCTV yang di jalan protokol dapat diakses melalui publik, sehingga butuh kecepatan jaringan yang konsisten agar tidak lelet saat dibuka dengan jumlah pengunjung yang banyak. Proses launching ini rencananya akan dilakukan pada Oktober. Saat ini sudah ada 12 titik CCTV yang menggunakan fiber optik. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus ikuti informasi terbaru kami di www.bontangpost.id. Saya Yulianti Basri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.